Sebuah kasus kejahatan berat terjadi di lantai 6 sebuah gedung apartemen, di mana terdapat banyak kejanggalan yang ditemukan di lokasi kejadian. Yang lebih aneh lagi, biasanya setelah melakukan suatu kejahatan, pikiran pertama biasanya adalah menghancurkan dan menghilangkan barang bukti agar tidak terungkap. Namun dalam kasus ini, sang pelaku sengaja membiarkan korbannya ditemukan oleh orang lain dengan tujuan untuk mengelabui penyelidikan polisi. It's a delicious story time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari wilayah administrasi khusus Hong Kong, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada tanggal 15 Mei 1985 siang, seorang pekerja pabrik wanita berusia 22 tahun bermarga Luo yang tinggal di Blok 1 perumahan Selichun atau Sekle di kawasan perkotaan Kwai Chung di distrik Kwai Sing sedang bersiap pulang ke rumahnya untuk makan siang. Namun saat tiba di lantai 6, dia melihat ada seorang gadis muda sedang berlutut di lantai. Tubuh bagian atasnya tengkurap dan kepalanya terbenam dalam ember plastik berwarna merah berisi air yang berada di dekat ventilasi udara lantai 6. Awalnya Luo berpikir bahwa mungkin gadis itu sedang bermain-main sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya dan berjalan pulang kembali ke rumah untuk istirahat makan siang. Namun setengah jam kemudian setelah selesai makan, saat berjalan keluar dari rumahnya, dia terkejut melihat gadis itu tidak bergerak dan masih berada seperti posisi sewaktu pertama kali ditemukan olehnya. Karena penasaran, dia melangkah maju dan mencoba mendorong tubuh gadis itu beberapa kali sambil memanggilnya, namun tidak ada respon. Merasa ada yang tidak beres, Luo segera berlari pulang kembali ke rumah untuk memberitahu ayahnya. Saat ayah Luo datang memeriksa keadaannya, dia menemukan bahwa gadis itu tidak bergerak sama sekali sehingga dia memutuskan untuk menelpon polisi. Karena belum mengetahui apa yang terjadi pada gadis itu, polisi awalnya mengklarifikasi kasus tersebut sebagai permintaan bantuan polisi biasa saja dan hanya memberitahu petugas patroli yang berada di dekat sana untuk datang ke tempat kejadian guna melakukan pemeriksaan. Polisi yang tiba di sana menemukan bahwa gadis itu sudah tidak bernafas dan tubuhnya sudah agak kaku, sehingga mereka segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena korban meninggal secara aneh, polisi kemudian mengklarifikasikannya sebagai kasus penemuan mayat dan menyerahkannya kepada polisi bagian unit kriminal untuk diselidiki lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa korban adalah seorang gadis berusia 12 tahun bernama Chang Wei-chen. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan di sebuah unit di lantai 8 Blok 1 perumahan Sekle, kota Kwai Chung. Ibu Wei-chen tidak sadarkan diri setelah mendengar kabar buruk tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selama pemeriksaan pendahuluan terhadap jenazah Wei-chen, dokter forensik menemukan adanya sidik jari yang dalam di lehernya. Ada bekas luka di pergelangan tangan dan memar di lutut akibat terlalu lama berada dalam posisi berlutut di lokasi kejadian. Selain itu, walaupun saat ditemukan, posisi kepala Wei-chen masuk sekitar 3 inci atau sekitar 7,5 cm ke dalam ember yang berisi air, namun tidak ada penumpukan air di organ pernapasan dan paru-parunya. Sehingga penyebab kematian dipastikan karena asfiksia mekanis atau mati lemas akibat terjadinya pencegahan pada lehernya, bukan karena tenggelam. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 10 hingga 11 pagi, sekitar 2,5 jam sebelum ditemukan. Meski tempat ditemukannya Wei-chen dipastikan bukanlah tempat kejadian pertama, tapi seharusnya tidak akan jauh dari lokasi tersebut. Pelaku pasti telah memindahkannya ke sana setelah kematiannya dan sengaja membenamkannya ke dalam ember dengan posisi berlutut dalam upayanya untuk mengelabui polisi.
Dokter forensik menemukan adanya kejanggalan pada pakaian Wei Chen yang seolah-olah dilepas lalu dipakai kembali dalam waktu singkat dan terburu-buru. Selain itu, dokter forensik menambahkan bahwa pada umumnya korban yang mengalami pencekikan akan mengalami enuresis atau mengompol. Namun posisi noda urin pada celana dalam dan celana luar Wei Chen berbeda letaknya. Diduga Wei Chen tidak mengenakan celana dalam saat buang air kecil, dan setelah selesai buang air kecil, celana dalam dan celana luarnya baru dipakai kembali. Karena tidak adanya kemungkinan kematiannya akibat kecelakaan diri, pihak kepolisian segera mengubah status dari penemuan mayat menjadi kasus pembunuhan, dan menawarkan hadiah sebesar 50.000 Hong Kong dolar atau sekitar 100 juta rupiah untuk menemukan pelakunya. Meskipun ember merah tidak ada kaitannya dengan kematian Wei Chen secara langsung, tapi itu adalah benda terakhir yang bersentuhan dengannya. Ember plastik merah itu tidak serta-merta muncul di tempat kejadian begitu saja. Pasti ada yang mengambil dan meletakkannya di sana. Ada pasir yang menempel pada bagian dalam ember tersebut, sehingga polisi berspekulasi bahwa ember itu kemungkinan digunakan oleh para pekerja bangunan yang sedang melakukan renovasi di lantai 9. Setelah menyelidiki semua pekerja di sana, polisi tidak menemukan adanya kemungkinan pelaku di antara mereka. Namun polisi memastikan bahwa ember plastik tersebut awalnya memang berada di lantai 9. Setelah melakukan penelusuran di lantai 9, polisi menemukan beberapa jejak sepatu kets yang tertinggal di lumpur yang berada di lantai. Walaupun jejak sepatu terlihat berantakan dan tidak dapat terlihat secara keseluruhan, tapi itu adalah petunjuk yang penting. Sementara itu, polisi berhasil menemukan sepotong kecil kain kasa yang berlumuran darah di lantai 6. Dari hasil identifikasi dipastikan bahwa noda darah di kain kasa itu bukan milik Wei Chen. Dari penyelidikan diketahui bahwa karena kepribadian Wei Chen yang aktif, sehingga dia dikenal sebagai gadis yang sedikit nakal. Dia kadang-kadang bolos sekolah dan bermain di luar seharian, serta memiliki pertemanan yang luas, banyak orang dari blok lain yang mengenalnya. Tapi meskipun begitu, dia tidak pernah bergaul dengan para berandal dan penjahat di sana, serta walau sedikit bandel, tapi prestasi akademisnya cukup bagus dan sering mendapat peringkat terbaik dalam ujian sekolah. Polisi berasumsi bahwa pelaku tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, dan Wei Chen kemungkinan besar mengenalnya dan terbujuk olehnya, sehingga diculik dan kemudian sengaja ditinggalkan di lantai 6. Saat kejadian, seseorang mungkin melihat sesuatu atau mendengar suara-suara yang tidak biasa. Oleh karena itu, polisi segera mengirim banyak petugas untuk membantu dalam melakukan interogasi terhadap semua warga yang tinggal di perumahan di sana, dengan cara mendatangi mereka dari rumah ke rumah untuk mengetahui apakah ada yang mengetahui sesuatu di hari kejadian. Dari hasil investigasi di lantai 7, polisi berhasil menemukan sebuah petunjuk adanya setengah jejak sepatu berlumpur yang mirip dengan jejak yang ditemukan di lantai 9 di rumah seorang pria muda. Namun pria yang berusia 19 tahun bernama Chow Souli itu mengatakan bahwa pada hari kejadian dia sedang mendengarkan musik di rumah seharian dan tidak keluar kemana-mana hari itu. Berdasarkan keterangan yang didapat dari para tetangganya, diketahui bahwa Souli hampir setiap hari selalu memutar musik dengan cara menaikkan volume peralatan audionya sampai maksimal yang membuat suara berisik dan bahkan bisa terdengar hingga belasan unit jauhnya. Para tetangga sudah berkali-kali mengajukan komplain, tapi dia tetap saja melakukannya. Namun anehnya, menurut mereka pada hari kejadian tidak seperti biasanya, tidak terdengar suara musik sama sekali. Dari kesaksian para tetangga dan ditambah dengan petunjuk lainnya, polisi mulai menaruh kecurigaan kepadanya. Namun karena kurangnya bukti saat itu, sehingga polisi tidak buru-buru melakukan penangkapan. Tapi untuk sementara ini, agar Souli tidak meningkatkan kewaspadaannya dan mencoba melarikan diri, polisi mengatakan kepada media yang hadir di lokasi kejadian bahwa pelakunya mungkin adalah salah satu dari para pekerja di sana. Untuk menambah keyakinan dan terlihat nyata,
polisi sengaja memanggil beberapa pekerja untuk datang ke kantor polisi dengan alasan membantu dalam penyelidikan. Hal tersebut menyebabkan beberapa surat kabar secara keliru percaya bahwa para pekerja itulah tersangkanya. Polisi kemudian secara diam-diam mengirim petugas untuk melakukan pengawasan 24 jam terhadap Showley. Setelah dilakukan pemeriksaan forensik secara mendetail terhadap jenazah Wei Chen, polisi berhasil menemukan beberapa petunjuk baru lainnya. Diketahui bahwa selain mengalami penganiayaan sebelum kematiannya, ada bekas telapak tangan kanan dan 5 sidik jari di payudara korban yang cocok dengan sidik jari yang ditemukan di lehernya. Sidik jari yang sama juga ditemukan pada pakaian dan beberapa bagian di tubuh korban. Setelah memperoleh cukup bukti, pada tanggal 19 Juni 1985, polisi segera melakukan penangkapan terhadap Showley. Saat polisi tiba di rumahnya, Showley masih tertidur pulas dan berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Saat diinterogasi, Showley yang bekerja di sebuah pabrik percetakan lokal mengaku bahwa dia dan Wei Chen sudah saling kenal sejak lama. Tapi dia dengan tegas menyangkal akan keterlibatannya dengan kematian gadis itu. Namun setelah polisi mengambil 10 sidik jarinya untuk diuji, dan hasilnya ternyata konsisten dengan yang ditemukan di payudara dan leher Wei Chen. Ditambah dengan berbagai bukti lainnya, Showley akhirnya tidak bisa mengelak dan terpaksa mengakui semua perbuatannya, menceritakan semua detail kejadiannya. Pada hari kejadian pagi itu, setelah selesai pulang kerja shift malam, dia menonton film porno di rumah dan kemudian menjadi terangsang. Saat keluar dari rumah dan kebetulan lewat di depan rumah Wei Chen, dia melihat gadis itu sedang mengerjakan pekerjaan rumah sendirian di rumahnya. Pikirannya yang dipenuhi dengan nafsu saat itu membuatnya seketika memiliki niat jahat terhadap Wei Chen. Dia berpura-pura meminta bantuan kepada gadis itu dan menipunya agar mau mengikutinya. Setelah keduanya berada di dalam rumah Showley, dia segera mengunci pintu kamar dan mulai menunjukkan sikap cabulnya. Dia mendekati Wei Chen, membuka celananya, dan meminta agar gadis itu mau menyentuh alat vitalnya. Wei Chen yang kaget langsung mendorongnya agar menjauh dan kemudian mencoba melarikan diri. Tapi Showley berhasil menangkapnya dan segera membekap mulutnya, mencegahnya berteriak, menariknya masuk ke dalam kamar tidur, menyumpal mulutnya dengan kain dan mengikat kedua tangannya ke belakang dengan tali. Setelah mendorong tubuhnya ke atas kasur, dia kemudian menarik turun pakaian bagian bawah Wei Chen. Namun saat hendak melakukan pelecehan, Wei Chen melawan dan sempat menendang selangkangan Showley hingga membuatnya kesakitan. Dengan marah, Showley lehernya dengan kuat hingga membuatnya tidak bergerak sama sekali. Setelah mengetahui bahwa Wei Chen sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi, Showley menjadi sangat panik saat itu. Dia mencoba menenangkan diri sejenak sambil memikirkan bagaimana cara membuang dan menyembunyikan tubuh Wei Chen. Dia kemudian teringat ada pekerja yang sedang melakukan renovasi di lantai 9. Para pekerja itu mencampur semen menggunakan ember plastik, jadi dia memutuskan untuk menggunakan ember itu untuk membuat seolah-olah Wei Chen meninggal karena kecelakaan. Setelah memakaikan kembali semua pakaian Wei Chen, dia keluar dari kamar menuju ke lantai atas untuk mengambil ember tersebut. Tapi karena terburu-buru, jari tangannya tergores oleh ember, sehingga setelah sampai kembali di rumah, dia menggunakan kain kasa untuk membalutnya guna menghentikan pendarahan. Awalnya dia berencana memindahkan jenazahnya dari lantai 7 ke lantai 9, tapi kemudian berubah pikiran karena mengira jaraknya terlalu jauh, takut ketahuan oleh para tetangga yang kebetulan lewat di sana. Sambil membawa ember, dia menggendong jenazah Wei Chen di punggungnya dan membawanya turun ke lantai 6. Sesampainya di dekat ventilasi udara lantai 6, dia meletakkan jenazah tersebut dalam posisi berlutut di tanah dan menekan kepalanya masuk ke dalam ember. Untuk menciptakan efek tenggelam, dia berlari naik ke atas mengambil air dari dalam rumahnya dan menuangkannya ke dalam ember tersebut.
Saat sedang melakukan aksi kejahatannya, dia tidak menyadari jika kain kasa yang dipakaikan ke jarinya jatuh, sehingga berhasil ditemukan oleh polisi. Dalam pengakuannya kepada polisi, Souli mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, dia pergi ke pusat permainan game untuk bersenang-senang dan berusaha melupakan apa yang barusan terjadi. Dia merasa sangat bersalah dan menyesali semua perbuatannya karena salah satu saudara perempuan Wei Chen adalah teman sekelasnya dulu. Pada bulan Desember 1985, kasus kematian Chang Wei Chen diadili di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Souli membantah telah melakukan pembunuhan, tapi penuntut umum menghadirkan saksi ahli untuk memberikan kesaksian di pengadilan, membenarkan bahwa semua sidik jari yang ditemukan dan jejak telapak tangan terdakwa ada di tubuh korban. Pada tanggal 11 Desember 1985, setelah berunding selama 3,5 jam, dengan suara bulat, semua juri memutuskan bahwa Chow Souli dinyatakan bersalah atas pembunuhan, dan hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun Souli dikabarkan mendapatkan keringanan dan hukumannya akhirnya diubah menjadi penjara seumur hidup. Kebiasaan berlebihan menonton konten tak sehat dapat mengaburkan batas antara fantasi dan realita. Apa yang tampak seperti hiburan sesaat dapat menciptakan pola pikir yang merusak cara pandang seseorang. Kecanduan visual bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi tentang bagaimana otak merespon hingga sulit melepaskan diri. Kesehatan mental dipupuk dari pola yang sehat. Menghindari konten yang merusak adalah bagian dari menjaga ketenangan pikiran. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apa dampak terburuk dari pornografi dan bagaimana cara pencegahannya di era serba digital ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJLicious Stories. Bye-bye!